Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan belajar desain grafis Corel Draw. Nah, di sini kita akan dihadapkan tampilan seperti ini. Seperti biasa, kalau kita mau buat project baru berarti file new, ya, file new. Kalau kita buka project kita yang sudah ada, open, ya. Oke, sekarang kita buat file new sini, atau Ctrl N. Nah, di sini kita dihadapkan beberapa ukuran kertas, di mana kita nanti desain di kertas apa, ya. Di sini kita dihadapkan dari beberapa kertas dan tipenya. Di sini ukurannya kalau kita mau custom. Di sini misalnya kertas untuk di print. Nah, seperti biasa, kemarin kalau kita menggunakan kertas A4, misalnya A4 di sini. Nah, di sini ada ukurannya 210 mm dan 297 mm. Jadi lebarnya 210, tingginya 297 mm. Kalau kita rubah jadi senti, satuannya di sini. Nah, senti berarti lebarnya 21, tingginya 29,7. Oke, kita kasih project sini, belajar desain. Nah, di sini orientasinya kita mau kertasnya potret apa landscape, ya. Jadi kita tinggal pilih di sini potret atau landscape. Nah, di sini ada warnanya CMYK dan RGB. Ya, CMYK dan RGB. Oke. Nah, di sini perhatikan. Jadi langkah pertama di sini kita harus memahami toolnya. Di sini ada file, edit, view, layout, object. Nah, ini toolnya, menunya, ya, bukan tool. Tool itu yang ini, menunya. Nah, di sini contoh. Oke, mulai kita bahas seperti biasa. Kita bahas toolnya dulu. Mulai pick tool. Nah, pick tool ini kalau di Photoshop gitu move tool, ya. Ketika saya punya objek segi 4 seperti ini, kalau kita menggunakan pick tool, kita bisa geser, ya, bisa memperbesar, memperkecil, atau memutar. Diklik dulu, ya, diklik dulu untuk memutar. Nah, diklik, ditahan, di-drag ini untuk memutar. Atau Anda bisa putar, masukkan angka di sini, misalnya 30 derajat. Nah, ini kalau kita menggunakan angka di sini. Nah, move pick tool namanya, pick tool di sini. Terus di sini ada shape tool. Shape tool ini untuk ngedit, ya, untuk ngedit objek. Misalnya shape tool ini saya gunakan untuk ngedit objek ini. Nah, saya klik di sini pojok sini, terus saya drag seperti ini. Shape tool, ya. Shape tool. Karena ini masih berbentuk objek, maka ketika saya gerakkan salah satu, semuanya ikut gerak. Karena ini masih berbentuk objek yang kita menggunakan rectangle tool tadi, ya. Terus saya punya, misalnya di sini ada poligon. Poligon saya punya segi 5 atau mungkin segi 6, saya isi 6 di sini. Nah, saya punya poligon. Kalau saya edit menggunakan shape tool, ya, karena ini masih berbentuk poligon, ketika saya rubah salah satu, semuanya ikut bergerak, ya. Kalau kita ini kenapa? Karena ini masih berbentuk file aslinya, masih berbentuk file dari objek yang kita buat dari rectangle, dari ellipse, dari poligon. Ini masih ketika saya gerakkan salah satu, semuanya ikut bergerak.
Beda nanti kalau sudah saya convert, saya rubah ini menjadi shape, nah, menjadi kurva. Saya convert klik kanan di sini, klik kanan ke kurva, curves di sini. Nah, kalau saya edit menggunakan shape, nah sekarang sudah tidak ikut bergerak. Saya modifikasi salah satunya, semuanya tidak ikut bergerak semuanya. Saya ngedit tetap sama dengan menggunakan shape tadi. Ya. Nih, kita menggunakan shape. Terus selanjutnya di sini ada crop. Crop tool ini, perhatikan, saya bandingkan dengan di Photoshop supaya sampean paham. Supaya paham bedanya nanti. Crop tool ini berfungsi untuk merubah atau menghapus file yang berada di luar crop saja. Ya. Misalnya saya punya objek segi 4 ini dengan ini, saya kasih warna dulu biar kelihatan. Nah, kalau saya crop di sini, ketika ada objek yang aktif di sini, yang aktif adalah yang warna merah, terus saya crop di sini, maka yang di luar ini akan hilang. Ya, maka yang di luar ini akan hilang, tercrop. Yang sisa yang di crop saja yang ada di situ. Nah, yang di luar akan hilang. Kalau saya kepingin, saya crop dua-duanya, saya pilih seleksi di sini, saya crop di sini. Nah, dua-duanya ikut yang di luar crop hilang. Tapi tadi dia tidak bisa hilang. Kenapa? Karena tidak saya pilih. Ya, tidak saya pilih. Nah, dia tidak bisa hilang. Jadi crop ini, nah, Pak, gimana kalau tidak dipilih sama sekali? Nah, saya punya 3 objek seperti ini. Terus tidak ada yang terpilih sama sekali. Kalau tidak ada yang terpilih sama sekali, saya crop seperti ini, maka semuanya akan menjadi terpilih. Ya, bisa dimengerti di sini bedanya. Ketika tidak ada yang terpilih, maka semuanya ikut terpilih. Oke, terus cropnya di Photoshop gimana? Cropnya di Photoshop ini, dia hanya merubah, bukan menghapus, merubah ukuran size ya. Kalau di sini tadi, size-nya tetap 4 yang kita buat ini tetap 4. Kalau saya saya lihat page size-nya masih tetap 4. 21 kali 29,7 cm. Tapi kalau di Photoshop yang dirubah yang tadinya ya. Saya lihat dulu image size-nya, ukurannya. Nah, ini ukurannya lebarnya 121, tingginya 182. Kalau saya crop, nah di sini cropnya saya rubah menjadi 4x6 in. Saya klik, meskipun saya klik di sini, tetap nanti berubah ukurannya menjadi 4x6 in atau 10x15. Image size kita lihat ukurannya. Nah, 10x15 cm. Bedanya di situ. Kalau Photoshop saman pilih ataupun tidak saman pilih, karena yang dirubah ini adalah frame size-nya, ukuran lembar kerjanya. Kalau di Corel, yang kalau di crop ini yang dirubah tidak lembar kerjanya, tidak A4-nya yang berubah, tapi hanya objeknya saja yang dihapus. Ya, tahu ya bedanya cropnya di Photoshop sama cropnya di Corel. Nah, terus di sini ada tool zoom tool. Nah, atau Anda scroll langsung tanpa ditekan apa-apa. Kalau di sini ya, kalau di Photoshop tekan ALT. Kalau tidak sama tekan ALT, dia hanya bergeser naik turun. Bedanya di sini. Kalau di Corel langsung di scroll saja sudah muter. Tinggal diarahkan zoom kursornya di sini. Saya ngezoom yang ini. Saya arahkan ke sini, saya ngezoom ke sini. Kalau saya tekan ALT, justru dia malah naik dan
turun. Oke, seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada pen. Nah, pen ini untuk geser. Ya, kalau di Photoshop bisa langsung saya tekan spasi. Ya, langsung saya tekan spasi. Kalau di sini menggunakan tadi shortcutnya, kalau zoom itu Z, kalau pen itu H. Berarti langsung saya tekan H di sini, secara otomatis dia akan berubah menjadi tangan. Kalau saya rubah Z, dia berubah zoom. Oke. Terus di sini ada free hand tool. Free bebas, tangan. Berarti kita menggambar menggunakan free hand tool, menggunakan gambar bebas. Saya klik di sini, saya drag seperti ini, ya. Nah, saya klik, saya drag. Ini menggunakan free hand tool. Terus 2 poin. 2 poin line ini kita menggunakan 2 titik poin, titik di sini, nah, titik di sini, terus saya drag titik di sini. Nah, saya punya garis di sini, saya drag di sini. Nah, saya klik di sini, saya drag ke sini. Saya klik di sini, saya drag ke sini. Nah, seperti itu. Berarti kita membuat garis dengan 2 point line. Ya. Ingat, yang perlu diingat di sini, ketika garis itu tidak tertutup, freehand tool ya, tidak tertutup. Kalau tertutup seperti ini, dia bisa dikasih warna. Kalau tidak tertutup, meskipun hanya kurang sedikit, ya, dia tidak bisa dikasih warna. Karena di sini ada garis yang tidak tertutup. Nah, kalau saya tutup gini, baru bisa muncul warna. Itu. Meskipun kurang sedikit, sampai zoom di sini, dia tidak akan bisa dikasih warna. Terus sekarang bezier. Nah, bezier di sini, klik di sini untuk lurus ya. Kalau saya kepingin bengkok, saya tekan drag kayak pen tool ya. Saya tekan drag. Nah, bezier. Kalau tertutup baru bisa dikasih warna. Kayak pen tool. Oke, selanjutnya masih pengenalan tool. Di sini ada pen tool. Nah, kayak pen tool sama, klik di drag. Bedanya di sini langsung kelihatan. Ya, langsung kelihatan. Garisnya langsung kelihatan. Kalau bezier tadi dia tidak kelihatan ya. Klik di sini lah, belum kelihatan no garisnya. Baru diklik baru muncul. Diklik ditahan baru muncul. Diklik ditahan baru muncul. Nah, kalau pen tool intinya hampir sama, mau sampean pakai yang mana. Klik di sini, nah langsung kelihatan garisnya. Langsung kelihatan garisnya. Ini kalau kita menggunakan pen tool. Oke, terus base spline. Nah, base spline ini saya klik di sini, saya klik di sini, baru muncul seperti itu. Nah. Ya. Saya klik di sini, klik di sini. Nah. Terus selanjutnya polyline. Ya. Ini gabungan antara garis dengan freehand tool. Ya. Gabungan freehand tool dengan garis lurus. Kalau pen tool itu gabungan garis lurus dengan cekungan. Ya. Kalau ini bebas, kalau saya klik drag ini dia bebas. Ya. Kalau saya lepas dia lurus. Bedanya di situ. Oke. Saya lanjut, masih pen tool. Terus di sini
Saya bahas yang penting-penting dulu ya, nanti sambil jalan aja. Terus di sini ada rektangle segi 4 ya. Nah, kayak saya tekan shift, dia seimbang kanan dengan kirinya. Oke, saya tekan kontrol, kanan kiri seimbang. Saya tekan shift, nah, seperti itu. Terus 3-point rectangle. Klik di sini, klik di sini, nah, 3 point. Klik di sini sampai di sini misalnya, baru kita buat segi 4. 3 point. Saya punya titik di sini sampai di sini, baru saya tarik seperti ini. Oke, 3 point. Elips, lingkaran ya. Lingkaran bisa oval seperti ini, bisa oval. Kalau sampean kepingin lingkaran, berarti tekan kontrol. Ya, tekan kontrol. Untuk benar-benar lingkaran, lebarnya dan tingginya sama, tekan kontrol. Terus selanjutnya di sini ada text tool. Saya klik di sini, SMK, enter. Nah, saya buat lagi, bisa misalnya. Menyala. Nah, untuk memperbesar berarti saya menggunakan pick tool. Nah, untuk mengatur jaraknya ini saya bisa menggunakan shape tool. Shape tool saya klik di sini. Nah, jaraknya. Kalau ini berarti spasi atas bawahnya. Terus teks ini ada teks paragraf dan ada teks yang berdiri sendiri seperti ini ya. Kalau teks paragraf berarti saya klik di sini, klik dulu ya, klik teksnya, klik di drag dulu seperti ini. Nah, berarti saya membuat teks dalam paragraf di dalam sini. Dia tidak akan bisa keluar kayak tadi yang bisa keluar kemana saja. Misalnya saya ngetik SMK bisa, atau mungkin saya ngopi data dari sini. Nah, misalnya saya ngopi ini. Saya paste. Nah, dia akan secara otomatis turun. Tapi kalau saya tidak menggunakan paragraf, saya klik di sini, saya paste. Nah, dia akan lurus terus sepanjang ini. Baru kita enter, baru dia bisa turun. Misalnya dusun Gampeng, saya enter. Panceng, saya enter. Di masjid, saya enter. Nah, ini kalau tidak dalam paragraf. Kalau di dalam paragraf, secara otomatis dia akan turun sendiri, dia tidak akan bisa keluar dari sini. Kalau ini saya perkecil, dia akan turun sendiri. Ya, saya perkecil lagi, dia akan turun sendiri lagi. Tapi kalau ini saya perkecil, dia memperkecil hurufnya. Ya, tahu bedanya teks dalam paragraf dengan teks di luar paragraf. Jadi tergantung kebutuhan nanti sama desain. Oke, selanjutnya teks. Di sini ada konektor, kita bahas lain kali. Parallel dimension, kita bahas segmen selanjutnya. Di sini ada shadow. Nah, di sini ada shadow. Shadow ini misalnya saya punya poligon. Nah, poligon saya kasih warna hijau,
Terus saya kasih efek tadi. Nah, di sini banyak pilihan ya. Kalau sampai klik kanan poligon, ada star, ada spiral. Nah, ada pilihan. Klik shadow. Saya klik di sini, saya drag ke sini, dia akan muncul bayangan. Lebih realistis. Ya, saya arahkan kemana? Saya arahkan ke sini. Nah, ini shadow. Oke, selanjutnya di sini ada counter ya, contour. Nah, di sini counter ini untuk memperbanyak garisnya, efek mempergarak garis. Jadi saya klik counternya dulu. Nah, saya aktifkan dulu mana yang mau diaktifkan ya, baru saya klik ini. Nah, baru saya counter. Saya mau keluar atau ke dalam. Kalau kayak keluar, nah, terus ini jaraknya, ya, jaraknya, ini banyaknya. Oke. Terus selanjutnya blend. Blend ini misalnya saya punya segi lingkaran di sini, kasih warna. Terus saya punya poligon di sini, saya kasih warna merah. Terus saya kasih efek blend. Dan saya klik di sini, saya drag ke sini, dia akan jadi seperti itu. Blend. Di sini sudah ada caranya ya. Diklik di sini, ditarik ke sini. Blend. Terus ada distort. Nah, distort di sini untuk membuat efek, ya, memodifikasi objek. Terus ada envelope. Nah, envelope ini untuk merubah ya modelnya. Nah, jadi nanti sambil jalan ya, sambil jalan. Terus di sini ada extrude. Extrude ini untuk membentuk objek 3 dimensi ya. Misalnya saya punya seperti ini, terus saya extrude, saya drag ke sini, membentuk objek 3 dimensi. Misalnya saya punya rectangle, saya kasih extrude, nah, seperti ini. Itu extrude. Terus di sini ada transparansi tool. Ya. Transparansi tool. Misalnya saya punya objek ini 1. Saya punya objek ini 2. Nah, untuk memindah ke depan, klik kanan ya. Jadi di sini Anda bisa menggeser. Kalau Anda menggunakan kontrol pick up sama pick down ya. Kontrol pick up sama pick down. Dia berada di depan dan bergeser ke belakang ini menggunakan
backup dan breakdown. Ya, backup breakdown. Oke, di sini saya tadi ke transparan. nah, backup breakdown-nya di sini ya, order ini backup, breakdown, kontrol breakdown, dia ke belakang, ke depan, nah, backup ke depan, ke belakang. Terus selanjutnya yang Transparan tadi lah. transparan ya tadi ya. Nah, saya klik di sini, transparan di sini Anda pilih model apa, uniform transparan atau Anda pakai fontaines di sini. Nah, kalau uniform transparan berarti sampai tinggal ngisi di sini transparansinya berapa persen. Ya. Transparansinya berapa persen di sini. Nah, semakin tipis ini. Kalau saya pilih ini, nah, Transparan samping. oke, yang lainnya kita bahas belakangan. Sudah? Terus sekarang kita membahas tentang rata kanan, rata kiri, dan rata tengah. Saya punya dua objek di sini ya. Punya objek lingkaran dengan segi 4. Nah, saya kepingin segi 4-nya ini saya letakkan di sini dengan rata atas lurus di sini ya. Maka saya tekan shift di sini, terus saya klik ini, saya tekan top, dia akan rata atas di sini. Ya, meratakan. Saya kepingin di sini ya. Saya kepingin rata tengah. Dia berada di tengahnya sini. Saya klik ini, saya tekan C, saya tekan E. Nah, dia rata di tengah. Nah, di mana itu? Itu fasilitas di line ya. Line and distribute. Tadi kan untuk ke depan ke belakang order ya. Kalau untuk meratakan rata kanan, rata kiri, line and distribute. Line left berarti tekan L, rata kiri. Line right rata kanan, R. Line top rata atas, berarti dia luruskan atas, dia rata atas. Top. B bawah, bottom. Nah, C center horizontal, dia di tengah-tengah dengan horizontal. Horizontal itu mendatar. Kalau ini center vertikal, E, berarti dia rata atas vertikal. Contoh, saya kepingin dia rata ke atas ke sini. Misalnya saya kasih garis bantu di sini. Saya kepingin dia lari ke sini, maka saya tekan shift di sini, saya tekan top. Nah, kalau saya kepingin dia lari ke kiri, saya butuh bantuan garis di sini. Saya kepingin dia lari ke sini. Saya tekan shift di sini, saya tekan L. Nah, lari ke sini. Kalau saya pilih R, berarti dia nanti lari ke sini, ke kanan sini, ya. Saya tekan R, nah lari ke sini R. Kalau saya tekan C, nah, karena C itu horizontal, ya, saya tekan C, dia akan lari ke tengah. Saya tekan C, nah dia akan lari ke tengah, lurusnya tengah. Kalau saya tekan E,
dia akan lari ke tengahnya sini. Karena C itu untuk tengahnya vertikal. Ini tadi kan tengahnya horizontal itu C. Kalau tengahnya vertikal, saya klik di sini, dia akan lari ke tengah-tengah sini nanti. Nah, ke tengah sini. Saya tekan E. Nah. Oke, sampai di sini. Rata kanan, rata kiri, meratakan objek. Nah, saya punya objek di sini. Saya tekan P, dia akan lari ke tengah-tengah kertas sampean. P. Line distribute, P untuk center to pick. Center to halaman kertasnya. Oke, paham sampai di sini? Kalau saya tekan P. Jadi, meskipun saya punya satu di sini, saya tekan P, dia akan lari ke sana. Kalau di sini saya tekan P, dia akan lari ke sana. Instan loh ya. Oke, ini rata kanan, rata kiri, rata tengah, rata atas. Sudah paham di sini? Nah, yang perlu diingat, kalau saya kepingin ini yang lari ke sini, ya, berarti ditekan shift lari ke sini. Ya, saya tekan C, saya tekan E, dia lari ke tengah sini. Kalau saya kepingin lingkaran ini yang lari ke sini, maka lingkaran dulu diklik, baru tekan shift ini. Jadi saya tekan C, saya tekan E, lingkarannya yang lari. Jadi yang jadi catatan, yang terakhir kali diklik, dia yang sebagai pengunci. Ya, saya punya 3 objek di sini. Saya punya 3 objek. Nah, saya punya poligon di sini. Yang terakhir kali saya klik, saya tekan shift di sini. Saya tekan shift poligon. Kalau saya tekan C lurus tengah, saya tekan E, dia akan semuanya lari ke poligon. Ya, bisa diterima di sini. Jadi yang terakhir kali dikunci, dia sebagai yang terakhir kali ditekan shift, dia sebagai pengunci. Baru dia lari ke situ semua. Oke, saya tekan ini, saya tekan ini, saya tekan segi 4, berarti saya tekan rata kanan, semuanya akan meluruskan di sini, R. Nah, dia akan rata kanan di sini. Seret. Kalau saya klik di sini, klik di sini, klik di sini, saya tekan B, dua-duanya ini 1 dengan 2 ini akan lari ke bawah sini. B, bottom. Rata bawahnya segi 4 ini. Jadi ini dia rata bawah ke sini. Oke, sampai di sini, understand? Oke. Baru rata kanan, rata kiri, rata atas. Nah, sekarang untuk tahap pertama ini potong. Ya. Saya punya lingkaran, punya segi 4. Fungsinya di sini segi 4. Saman sudah bisa meratakan rata kanan, rata kiri. Sekarang belajar memotong. Saya punya lingkaran, saya punya segi 4. Ya, saya tekan shift dua-duanya. Ketika dia bersinggungan, ya, ketika dia bersinggungan seperti ini, di sini akan ada fasilitas well, fasilitas trim, intersect. Nah. Jadi fasilitas itu di shaping, ya. Tadi kita sudah bahas order, kita sudah bahas align and distribute. Terus di sini kita bahas shaping. Nah, shaping ini ada well, ada trim, ada intersect, ada single flip. Nah, di sini fasilitasnya sudah muncul di sini. Kalau saya tekan well, dia akan menjadi satu objek. Yang tadinya 2 objek menjadi 1 objek, bergabung menjadi 1. Ingat, kalau sudah bergabung jadi 1 seperti ini, maka dia akan sudah menjadi kurva. Ya, dia akan berubah menjadi kurva, bukan objek lagi. Tahu ya bedanya objek sama kurva ya? Dia bukan objek segi 4 lagi yang tadinya bisa kita atur bengkok seperti ini. Sekarang dia tidak bisa. Ya.
karena sudah menjadi kurva. Maka ketika saya klik ini edit, maka dia akan bergeser satu persatu. Karena dia sudah menjadi kurva. Oke, saya punya segi 4, saya punya lingkaran. Ya, saya tekan shift, lingkaran saya shift segi 4, saya punya 2 objek. Di sini ada fasilitas trim. Nah, dia akan terpotong yang ini, Ya, kotak. yang kotak. Kalau saya kepingin memotong yang lingkaran, berarti saya klik di sini, saya tekan shift lingkaran, maka saya potong lingkarannya. Ya. Ingat ya, segmen yang menentukan shift-nya yang terakhir, dia yang terpotong. Kalau saya motong segi 4, saya tekan lingkaran dulu, baru saya tekan segi 4, Mati. Wih, saya potong. Baru segi 4-nya Iya. terpotong. tapi gambarnya tuh. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi. Nah, sekarang saya punya lingkaran dengan segi 4. Terus di sini ada klik intersect. Intersect ini mengambil perpotongan tengahnya. Jadi saya ingin mengambil perpotongannya ini, saya klik intersect. Nah, saya punya 2 objek. Nah, ada perpotongannya di sini. Itu kalau kita menggunakan intersect. 1, 2, sekarang menjadi 3 objek. Nah, saya tempelkan lagi, saya tekan shift, saya klik intersect lagi. Nah, saya punya objek baru di sini, di perpotongannya. Ya, mau ngedit bentuknya tinggal diedit di sini. Oke, intersect dan memotong. Nah, sekarang saya kasih warna tadi di sini warna biru atau mungkin warna ini. Nah, saya pengen menghilangkan garisnya ini. Garisnya ini ada di sini ya, ada di sini. Nah, di garis ini, kalau saya klik 2 kali, di sini ada modelnya, stylenya. Saya kepengen berubah jadi titik-titik. Nah. Oke, garisnya sekarang menjadi titik-titik. Saya klik 2 kali di sini untuk merubah. Kalau saya kepengen rubah tanpa garis, ya, rubah tanpa garis, di sini berarti saya pilih non saja. Sekarang sudah hilang garis tepinya. Shortcut lebih cepatnya, saya ingin menghilangkan garis tepi, klik kanan di sini. Nah, itu paling cepat. Klik kanan di shortcut tombol kosong sini. Kalau saya punya garis, ya, saya punya garis. Di sini saya punya garis dengan warna ketebalannya 48 pt di sini. Nah, saya punya garis. Saya klik saja di sini, maka yang hilang adalah warnanya. Dia akan transparan ya. Saya kasih warna hijau. Saya klik di sini, yang hilang warnanya. Kalau saya kasih warna kuning dan saya klik kanan di sini, yang hilang garis tepinya. Ya, yang hilang garis tepinya. Tahu perbedaannya ya? Jadi di sini ada objek, di sini ada line stroke-nya. Ketika kita sampai membuat objek seperti ini, dia akan mempunyai garis tepi seperti ini. Nah, garis tepi kalau sudah saya kasih warna, garis tepi ini loh sampean butuhkan apa tidak? Itu aja. Kalau tidak sampean butuhkan, misalnya sampean butuhkan, saya kasih ketebalan 8. Kalau saya butuhkan. Kalau tidak saya butuhkan, berarti saya hapusnya secara cepatnya, saya klik kanan di sini. Nah. Oke, sampai di sini. Sampai di sini paham ya? Menghilangkan garis, memotong,
lari ke depan, lari ke atas, rata kanan, rata kiri sudah. Oke, sekarang saya buat contoh. Tadi materi yang sudah kita buat. Oke, sekarang saya buat contoh, kita desain. Oke, saya kepingin membuat logo seperti ini ya. Contoh ini untuk belajar sementara dulu. Ya. Untuk memfungsikan apa yang sudah tadi kita pelajari. Saya membuat logo seperti itu. Berarti saya buat lingkaran. Yang saya butuhkan adalah lingkaran. Saya butuhkan lingkaran. Terus saya copy lingkarannya. Saya copy, bisa saya belum saya cari copy paste ya. Ctrl C, Ctrl V sama ya, copy paste ya. Sama semua. Lebih cepatnya saya menggunakan keyboard saja, mouse. Nah, saya klik kanan di sini sudah ngopi sendiri. Klik kanan sudah ngopi. Ya, klik kanan sudah copy. Kita geser. Nah, kalau Ctrl C, Ctrl V bisa untuk di tempat. Saya Ctrl C, Ctrl V, dia akan numpuk di tempat sini. Terus saya perkecil misalnya. Saya perkecil menggunakan shift. Nah. Saya Ctrl C, Ctrl V. Saya perkecil lagi seperti ini. Nah, di sini saya blok, saya rata kanan misalnya. Nah, rata kanan seperti ini, terus saya membentuk, saya buat garis segi 4 di sini. Nah, terus saya potong, lingkaran yang ini saya potong. Saya potong menggunakan trim. Nah, perhatikan. Saya klik di sini, yang ini saya potong menggunakan trim. Saya klik di sini, yang ini saya potong menggunakan trim. Sekarang, yang ini kita tidak butuhkan. Nah, kita sudah membentuk 1, 2, 3. Ya. Nah, sekarang ini saya kasih warna kuning. Ini saya kasih warna biru. Nah, ini kita kasih warna abu-abu. Nah, terus saya tidak butuh garis tepinya, ya kan? Saya tidak butuh garis tepinya, berarti saya klik kanan di sini, klik kanan di sini, klik kanan di sini. Ini contoh sederhana ya, contoh sederhana. Apa yang kita pelajari tadi, rata kanan, rata kiri, atau rata tengah, kita fungsikan untuk desain seperti ini. Contoh sederhananya, saya kembalikan lagi. Nah, yang tadinya lingkarannya seperti ini, ya, tinggal saya blok saja, saya rata kanan. Nah, berarti kan dia, saya tekan R ya, rata kanan, dia nempel ke kanan. Sedangkan di sini yang saya butuhkan adalah setengah lingkaran, saya potong, ya kan? Saya potong di sini. Nah, saya harus punya garis pemotong. Garis pemotong di sini. Nah, garis memotong tadi, yang mana yang diklik terakhir, dia yang terpotong. Ya, saya klik di sini, saya shift lingkaran yang kecil dulu, saya potong, trim. Nah, sudah, saya klik di luar dulu, ya kan? Ini kan sudah terpotong. Saya klik di sini lagi, saya klik di sini, saya potong lagi. Saya klik di luar lagi, klik di luar supaya terlepas semua. Saya klik di sini, saya klik shift yang ini, saya trim. Nah, ini kok nggak hilang, Pak? Ini sebenarnya tadi lingkarannya ada 2, makanya tidak hilang. Saya hapus saja ini. Ya. Nah, ini saya geser, semuanya sudah terpotong. Terus saya, karena ini tadi ada 3 objek, kan bisa saya kasih warna berbeda. Ini saya kasih warna kuning. Ini saya kasih warna abu-abu. Ini saya kasih warna biru. Nah. Terus saya hilangkan stroke-nya. Semua. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham semua? Menghapus yang mana? Kembalikan, kembalikan gambarnya.
Dengan objek sing wis dipotong ya, Pak. Tunduk nih, Pak. Ya diundo, Ctrl Z, Ctrl Z. Mati gitu. Sebenarnya. Apresiasi. Oke. Terus saya di sini kepingin saya klik kanan, saya rubah menjadi tadi gradasi ya. Iya. Gradasi di sini. Nah, di sini gradasinya. Saya lihat contohnya. Contohnya di sini warna oranye sama Kuning. kuning. Berarti di sini kuning, yang di sini saya kasih warna oranye. 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 Nah, oranye. Kuning. Nah, oranye sama Kuning. kuning. Sudah. Nah, sekarang saya kepingin membentuknya tipenya lingkaran di sini atau gini. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhan, sama modelnya yang mana. Oke, kita lihat contohnya di sini. Nah, Kuning oranye apa? berada di sini, terus baru Oranye kuning di di sini. Nah, Oranye. berarti saya menggunakan yang ini, oranye berada di sebelah sini. Yang ini saya kasih warna oranye. Yang ini saya klik di sini, saya kasih warna kuning. Nah, oke, Sama depan. apanya? Sama saja. Oranye kan di belakang. Tinggal digeser saja di sini. Arahnya ya kita putar. Nah, misalnya di 90. Nah, seperti itu. Kurang, misalnya 90 kurang, kita geser lagi. Saya klik, saya drag ya. Pakaian. Nah, Seperti itu. Oke, saya tidak butuh garis tepinya, saya klik kanan. Klik kanannya di sini ya. Oke. Kita buat tulisannya SCTV. SCTV. Oke, kita perbesar. Kita pilih fontnya yang tebal. Kita pilih Arial Black saja. Oke, Warna sudah. warna garis. Nah, di sini kita gabung T sama V misalnya, ya. Ya. SCTV kita gabung. Nah, kalau sampean pengen gabung semua, berarti tinggal mepetkan jaraknya saja, kan gini ya. Ingin mepetkan jaraknya saja. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita perbesar lagi. Memainkan dulu kita guys, kita harus pakai pikir secara Kalau sampean kepingin ngedit satu persatu, berarti di-convert ke kurva. Nah, kalau sudah saya convert ke kurva, ini sudah tidak berfungsi untuk ngatur jarak lagi. Tapi untuk ngedit satu per satu hurufnya. Bisa diterima di sini? Saya pengen membuat garis bawahnya. Saya kasih Warna biru. Kita mulai kalau nyolong dipikir mas. Gila. Oke, sampai di sini. Paham? Logo SCTV. Coba kita buat logo yang model lain.
logo ini misalnya. Mana? Lagi viral Trans 7. Itu dia letak keseruannya. Viral. Lu piye? Lebih. Iya logo ini. Banten sampai ke Anu. Enggak ada. Antv langsung Mana logo yang mana? Yang lagi viral itu Trans 7. Ini. Bisian. Ya itu. Just itu. Mana logo mana? Mana ayo? Itu aja Pak. Global TV. Yamaha. Ini aja. Oke, ya ini salah. Salin. Oke. Salin terus. Pak. Nah, Ternyata bisa, kita buat guys. logo seperti ini ya. Yang perlu kita buat di sini pertama bintang misalnya. Saya buat bintang menggunakan segi 5 Petang red. ya. Segi 5. Terus saya edit di sini menjadi bintang. Oke. Nah, setelah ini kita apakan? Di apa gimana? Orang gimana Kita klik kanan ke rubah ke kurva. Nah, terus kita membuat garis penghapusnya ini. Ya, kita membuat garis penghapus menggunakan len atau pen tool boleh. Mana pen toolnya? Alhamdulillah. Oke, terus. Nah, pen toolnya dari pojok sini ke pojok sini ya. Oke, dari sini kita tarik garis melengkung ke sini ke pojok sini. Kita buat acak saja dulu. Ya. Terus kita atur. Nah, kita atur lagi titiknya dari sini sampai sini. Presisi ya. Ini kayak contoh dong. Contoh nanti. Ayo, cuma contoh jangan dibuat serius. Nah, ini kan hanya untuk memotong ya. Untuk memotong bintangnya ini. Bintang kecil. Oke, seperti ini contohnya. Berarti kita klik di sini, baru klik shift bintangnya. Kita trim. Nah, sekarang ini saya hapus. Bintangnya terpotong. Ini kelewatan, kita edit lagi. Ya, saya tarik ke sini. Oke. Gila, sans. Oke, sekarang kita membuat kotaknya. Kotak Ada. Nah, sekarang kita bentuk seperti ini. Perhatikan ya, perhatikan. Coba mau Dewi. Perhatikan. Oke, kalau sudah seperti ini kita convert Kanan. Pak. kurva. Nah, Diluruskan.
Oke, selanjutnya Aja yang kucing. Enggak kualat. Ada gigi udah wah nah, kalau Anda membuat seperti ini akan kesulitan ya. Akan kesulitan kalau Anda membuat seperti ini. Nah, akan kesulitan. Maka caranya kita ulangi lagi. Kita convert ke kurva dulu. Terus di sini kita bentuk titik. Ya, kita bentuk titik. Nah, baru yang ini kita hapus, kita bentuk titik seperti ini. Oke, sampai di sini. yang bawah Yang bawah kita buat titik di sini, kita buat titik di sini, ya. ya Klik 2 kali, klik 2 kali, terus kita klik cover convert to kurva. ada Oke, sampai di sini. Sedikit paham. Sampai di sini paham? Oke, sekarang yang tadi kita pelajari kita menggunakan kontur. kontor Ya, kita buat garisnya ini. Jadi materi yang saya ajarkan malam hari ini kita praktekkan dulu sesuai dengan fungsinya. Nah, iya sih gitu sekarang saya membuat kontor kantor gini, dua objek. Belum Saya isi satu saja. Ya, saya isi satu saja. Jaraknya saya atur seperti ini. Nah, di sini saya sudah punya kontur. Nah, selanjutnya kalau sudah punya kontrol, sekarang saya pisah konturnya ini ya. Bisa dulu ya guys. Kita pisah menggunakan brick. Free. itu center Oke. di kontor Nah, ini brick control apart ya. Brick control apart. kontrol K Nah, sekarang dia menjadi objek yang terpisah. Ya. Sekarang karena sudah saya break, dia menjadi objek yang bisa terpisah. Sekarang saya membuat ini, berarti kan saya tinggal foto, hapus saja di sini. Ya, saya tekan ini, saya klik dengan yang ini, saya trim. Nah, bintangnya saya masukkan ke sini. Oke, yang ini kita tarik sedikit. Ini kita kasih warna oranye. Nah,
Yang oranye ini kita bawa ke belakang ya. Control back down. Betul. Dan yang ini kita kasih warna oranye agak terang. Green. 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 Roti. Ayo kita ini. Awet tadi bi. Oh, itu ya warna nih, itu kulo. Itulah. Itu orang yang begini. Itu orang. Orang Roti yo. bintang warna. Bintang kecil. Oke, saya tidak butuh garis tepinya, saya klik kanan. Saya tidak butuh garis tepinya ini, saya klik kanan. Saya tidak butuh garis tepi ini, saya klik kanan di sini. Abda. Sekarang kita buat hurufnya teks. Ante Android. kecil ya. Abda. Antv. Android. Nah. Oke, Antv kita perbesar, Android. kita pepetkan. Jadi apa? Semut apa? Wih. Orang Indonesia. Semut apa? Mepetnya. Semut apa? Semut apa? Orang Indonesia. Pas. Iya. Ani semut. Oke, sekarang kita iPhone ini. atur fontnya ya. Kita atur fontnya supaya mirip ini. Berarti kita klik kanan, karena kita cari font seperti ini, nggak ada. Kita convert to kurva. Terus kita edit. Ya. Oh, V-nya naik. Nah, kita edit, V-nya naik. Ke sini. Ke sini. Kita tambahi titik di sini. Kita drag ke sini. Kita belokkan. Nah, butuhnya latihan nanti sampean pentul di sini ya. Oke, di sini melingkar. Saya klik di sini. Saya hapus saja, saya delete titiknya. Ya. Ini saya tarik ke atas. Saya tarik ke atas. Apalagi yang ini melengkung. Bisa mana lagi namanya sekarang ya. Ante T-nya T-nya garisnya kurang dalam. sampai di sini, paham? Paham. Gitu. Kalau nambah titik tinggal diklik aja ya. Klik 2 kali. Betul. Dia tahu. Coba ceramahnya. Tengok satu. Bukti persatuan. Aku banyak dimalukan. Ya.
Wes sanggup seperti ini ya. Ya. Nah, Sudah bagus. Berarti sudah berusaha nimba apa tiplok tiplok. Sudah berusaha. Surat ini. Ayo, ini jam apa? Anda jam apa? Hello. gimana? Bagus. Sampai di sini? Pernah gitu. Insya Allah paham. Kalau warna tinggal nyamakan saja seperti ini ya. Kalau warna itu gampang nanti. Nah, tinggal diklik di sini, diterapkan ke sini. Gitu aja. Kalau warnanya. Klik di sini, diterapkan di sini. Green. Mau contoh berarti profesi yuk. Wow. Oh, Mirip banget. Cawer sih, sudah ini betul. Oke, jadi malam hari ini kita sudah belajar meratakan, rata kanan, rata kiri, memotong. Itu pelajaran yang sudah cukup untuk membuat logo-logo sederhana. Ya. Yang penting sampean bisa memainkan apa yang sudah saya tadi ajarkan dari mulai tool ini, memotong, rata kanan, rata kiri, memotong, counter, memisah. Itu sudah bisa membuat logo dengan bentuk-bentuk sederhana. Untuk tingkat lanjutan nanti kita bahas di sesi yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Tingkat lanjut. Jadi untuk membuat logo-logo sederhana, logo-logo seperti ini, ya. Iya. Tapi enaknya iya. Aku suka ini. Nah, logo-logo seperti ini, ya, sederhana kan. Tinggal sampean bisa memainkan mana yang harus dipotong, mana yang sebagai pemotong, itu saja. Mana yang dipotong dan mana yang sebagai pemotong. Jadi nanti Anda akan bisa membuat logo-logo dengan bentuk yang sederhana. Nyari yang sederhana saja. Kau ini pemula. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, itu materi CorelDRAW di tahap 1. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.